warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad alladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma imanihim. Faqala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Wa qala aidan, innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffan ka'annahum bunyanun marsus. Wa fi riwayatil Muslim, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Rawahu Bukhari wa Muslim. Kuati billah rahimallah, seluruh masyarakat yang insyaallah barokah di gedung GOR Universitas Negeri Yogyakarta di dalam pelaksanaan IWF atau Islamic Book Fair, insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan malam hari ini. Yang pertama dan paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Azza wa Jalla yang telah meringankan langkah kita, memberikan kesempatan kepada kita untuk bersama-sama mengambil ibrah pelajaran dan juga ilmu yang nantinya akan kita kemas bersama di talk show inspiratif dengan tema Hidup Masjidku Bangkit Indonesiaku. Nah, saya punya clue di sini, saya punya jargon di sini. Wah, mana ya? Nah, karena kita di sini nanti akan berdiskusi kaitannya dengan pelaksanaan dari aktivis dakwah yang ada di masjid sesuai dengan tema yang telah disampaikan. Ketika saya sebut aktivis masjid, nah nanti tolong teman-teman semuanya yang ada di sini, karena tema kita adalah hidup masjidku. Nah, hidup masjidku, tangannya dikepalkan ke dalam dada, ke tubuh kita maksudnya sini. Nah, ditarik ke dada, ya. Karena ke arah badan kita. Karena apa? Masjid yang insya Allah dibarokahi oleh Allah Subhanahu wa taala itu akan hidup ketika ruqyah kita juga hidup pastinya, dan juga akan dikembangkan seperti itu. Oleh karena itu kita tarik ke arah tubuh kita, kemudian bangkit Indonesiaku. Tangannya dikepalkan ke arah luar. Nah, ini menggambarkan total action pelaksanaan kita untuk bisa berkontribusi untuk bangsa. Seperti itu. Siap? Siap. Saya coba ya. Aktivis masjid, hidup masjidku, bangkit Indonesiaku. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Yang kedua, salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada uswah kita, suri tauladan kita, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarganya, para sahabatnya serta umatnya, dan insya Allah syafaatnya kita rindu sampai yaumul akhir nanti. Allahumma amin. Ya, perkenankanlah kami di sini selaku moderator yang insya Allah akan mendampingi untuk narasumber kita yang sangat luar biasa, mewakili dari sisi-sisi dakwah pelaksanaan di daerah, khususnya di Yogyakarta seperti itu, karena kita akan menampilkan 3 tokoh di sini, perwakilan dari masjid-masjid representatif se-Indonesia, bisa dikatakan seperti itu. Yang pertama nanti dari Ustadz berasal dari Masjid Jogokaryan, Yogyakarta. Kemudian yang kedua dari Masjid Nurul Asri, Darsan. Kemudian yang ketiga dari Masjid Al Mujahidin UND. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Saya cek lagi ya. Oke, aktivis masjid, hidup masjidku, bangkit Indonesiaku. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Oke, saya akan bacakan kurikulum vitae untuk pembicara kita pada kesempatan malam hari ini. Yang pertama, beliau adalah Ustadz Syubhan Rizal Nur, sarjana agama, tempat tanggal lahir 30 April 1971, beralamat di Jalan Jogokaryan nomor 54 Yogyakarta, dengan nomor telepon
085 602 008 101. Pekerjaan sebagai seorang guru, kemudian moto hidup menjadi orang yang bermanfaat dimanapun beliau berada. Kemudian untuk riwayat pendidikan, yang pertama SD Muhammadiyah Karangkajian 1, bertempat di Karangkajian, Yogyakarta, tahun lulus 1984. Kemudian SMP Negeri 16 Yogyakarta, bertempat di Yogyakarta, tahun lulus 1987. Kemudian SMA Negeri Tirto Nirmolo, bertempat di Bantul, tahun lulus 1990. Ini saya lahir aja belum ini. Tahun 90 ya. Kemudian IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, bertempat di Yogyakarta, tahun lulus 1997. Kemudian untuk riwayat pendidikan non formal, beliau menyelesaikan Madrasah Diniyah bertempat di Yogyakarta tahun 1990. Juga beliau mengikuti taklim di Krapyak Yogyakarta, Al Munawir tepatnya. Kemudian riwayat organisasi beliau, yang pertama pengajian anak-anak Jogokarya, disingkat Hamas. Tentaranya Palestina ya, Masya Allah. Amanah jabatan sebagai ketua tahun 1988 sampai 1990. Kemudian remaja Masjid Jogokarya sebagai ketua di tahun 1994 sampai 1996. Kemudian BKP RMI Daerah Istimewa Yogyakarta selaku sekjen di tahun 1998 sampai tahun 2002. Dan sekarang beliau menjabat sebagai PR Muhammadiyah Jogokaryan sebagai sekretaris tahun 2012 sampai sekarang, dan Takmir Masjid Jogokaryan sebagai ketua bidang 3 tahun 2015 sampai sekarang. Beri aplaus kepada Ustadz Subhan Rizal Nur, Sarjana Agama. Kepada beliau kami persilakan. Kemudian untuk selanjutnya, Ustadz Muharram Nur, Sarjana Agama MSI, tempat tanggal lahir Ngawi 16 September 1970. Kemudian nomor telepon 081578195140. Kemudian pekerjaan beliau juga seorang guru di MAN Yogyakarta 3. Kemudian amanah beliau yang terakhir adalah sebagai sekretaris takmir Masjid Nurul Asri Darsan. Kepada Ustadz Muharram Nur SAG MSI, waktu dan tempat kami persilakan. Kita beri aplaus yang meriah kepada Ustadz Muharram. Kemudian yang terakhir, karena beliau belum hadir bersama kita, insya Allah nanti akan kami bacakan CV-nya di belakang. Salah satu perwakilan dari Masjid Al Mujahidin UNI, seperti itu. Kemudian untuk sesi awal ini kita akan dibersamai terlebih dahulu tentang gambaran bagaimana awal-awal dari pelaksanaan perintisan masjid-masjid yang sangat sukses, bisa dikatakan seperti itu, karena memang menjadi representatif, sangat sukses menjadi representatif di wilayah Indonesia khususnya, dan juga di Yogyakarta. Dan penyampaian yang pertama nanti akan disampaikan oleh Ustadz kita dari perwakilan Takmir Masjid Jogokaryan, kepada Ustadz Subhan Rizal Nur SAG. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluhu as-shadiqul wa'dul amin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Saya menyebutnya gimana ya?
ikhwan atau sahabat atau bagaimana ini? Sahabat-sahabat saja. Atau mungkin adik-adik lebih tepatnya ya, karena mungkin usia tentu saja sangat jauh dengan saya. Ini rata-rata lahiran 90-an ya, 93, 94, 95, malah sebelumnya mungkin ya. Baik adik-adik sekalian mahasiswa yang dirahmati Allah, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami. Saya diminta untuk menyampaikan, sebenarnya di TOR ini menyampaikan tentang riwayat gitu ya, tapi saya berikan pengantar dulu. Rasulullah SAW pernah bersabda, khairul makan al-masjid wasu'ul makan as-suq. Sebaik-baik tempat adalah masjid dan seburuk-buruk tempat adalah pasar. Di dalam hadis lain yang diberikan oleh Abu Hurairah, sesungguhnya Rasulullah SWT lebih menyukai masjid-masjid daripada dan membenci pasar-pasar ya. Nah tentu saja dikatakan sebaik-baik tempat karena memang kata masjid itu berasal dari kata sajadah yang artinya sujud. Berarti masjid itu adalah tempat untuk bersujud. Artinya seluruh aktivitas kita sebagai manusia, terutama sebagai seorang muslim, tentu saja ditujukan dalam rangka untuk bersujud atau menunjukkan ketundukan kita kepada Allah. Sementara pasar adalah tempat di mana orang cari makan, cari duit gitu ya, berjualan, berdagang, dan karena orientasinya adalah keuntungan yang banyak, maka cenderung orang curang. Yang tidak baik dikatakan baik, ya, yang cacat dikatakan sempurna gitu, supaya dapat untung yang banyak. Padahal Rasulullah SAW sudah berpesan kepada para sahabat yang mayoritasnya adalah para pedagang, qulil haqqa walau kana murran, katakanlah yang benar meskipun pahit rasanya. Maksudnya kalau memang barangnya cacat, barangnya tidak baik, katakan yang sebenarnya meskipun untungnya sedikit gitu ya. Maksudnya walau kana murran itu yang dimaksud adalah untungnya sedikit. Nah sekarang ini sedang terjadi pertarungan, peperangan gitu ya, konflik antara nilai-nilai pasar dengan nilai-nilai masjid di tengah masyarakat. Nah nilai-nilai pasar sebenarnya jauh lebih banyak, lebih gencar masuk ke dalam nilai-nilai kepada masyarakat ya, apalagi sekarang di era informasi ini kita lebih banyak kemasukan nilai-nilai pasar. Bahkan kita tanpa harus bergerak ke pasar pun ya, datang ke pasar, nilai-nilai pasar itu sudah masuk ke dalam pikiran kita melalui televisi, internet dan sebagainya. Nah sementara nilai-nilai masjid ini mulai ditinggalkan. Nah maka tugas kita sebagai pengurus masjid, aktivis masjid adalah bagaimana membalikkan keadaan, bagaimana nilai-nilai pasar itu semakin jauh dan masyarakat semakin dekat dengan nilai-nilai masjid. Bagaimana pasar itu yang sudah seperti itu ya dalam praktiknya menggunakan nilai-nilai masjid ya, utang piutang itu tidak pakai riba lagi, prinsipnya adalah tolong menolong ya, bagaimana seperti itu. Nah maka kita harus lebih banyak memahamkan kepada masyarakat ini tentang nilai-nilai masjid. Persoalannya banyak sekali masyarakat kita yang masih enggan, mungkin termasuk kita sendiri ya, untuk datang ke masjid ya, makanya masjid banyak masih sepi dan sebagainya. Nah karena apa? Barangkali masyarakat sudah banyak yang mulai tidak tertarik dengan masjid ya, masjid seolah-olah tidak banyak memberikan apa-apa, tidak banyak memberikan manfaat apa-apa kepada masyarakat. Nah bagaimana tugas kita adalah bagaimana mereka, anggota masyarakat itu agar tertarik mau datang ke masjid, sehingga kita mudah untuk memahamkan kepada mereka tentang nilai-nilai masjid, sehingga di dalam kehidupannya masyarakat itu berdasarkan ajaran atau nilai-nilai masjid. Itu yang prinsipnya di situ. Nah
Di dalam hal ini Masjid Jogokarian yang didirikan pada tahun 1966, waktu itu kondisi masyarakat Jogokarian, jadi Masjid Jogokarian itu adalah masjid kampung ya, bukan masjid kampus, bukan masjid kantor, bukan masjid perumahan, tetapi berdiri di tengah-tengah kampung di mana masyarakatnya tentu saja heterogen dari sisi ekonomi, heterogen dari sisi pendidikan, heterogen dari sisi pemahaman agama dan lain sebagainya, heterogen dari sisi usia. Kalau masjid kampung itu rata-rata ya mahasiswa gitu, oke. Kalau masjid kantor itu ya rata-rata jamaahnya pegawai kantor. Nah, Masjid Jogokarian adalah masjid kampung. Nah, terletak di tengah-tengah kampung Jogokarian. Jogokarian itu adalah sebuah kampung di mana ketika tahun 1966 atau bahkan sebelumnya itu adalah sebuah kampung yang berbasis PKI ya, PKI hampir 100%, dan bahkan oleh karena mereka PKI maka baik kebanyakan disebut sebagai kaum abangan. Bukan hanya sekedar abangan, artinya mereka hidup tidak berdasarkan ajaran Islam, tetapi bahkan mereka cenderung memusuhi, ya, memusuhi artinya mereka tidak suka dengan aktivitas dakwah, aktivitas masjid dan sebagainya. Bahkan di tahun-tahun sebelumnya, tahun ketika masjid itu berdiri, di samping masjid itu ada lapangan yang memang biasa untuk pementasan kesenian. Di sana ada wadah kesenian yang namanya Lekra. Tahu ya, Lekra itu adalah lembaga kesenian rakyat yang berafiliasi kepada PKI. Pernah mementaskan sebuah pementasan ketoprak, sebuah seni tradisional Jawa ya, dengan lakon atau tema Matine Gusti Allah. Ya, jadi bisa dibayangkan bagaimana kondisi masyarakat Jogokarian saat itu. Ya, hiburan dengan tema Matine Gusti Allah itu menjadi hiburan bagi mereka. Mungkin kalau sekarang ini tetap dilaksanakan ya itu jadi urusannya FPI nanti. Ya, nanti akan datang FPI untuk ngerobiak begitu ya. Nah, dengan kondisi seperti itu, maka tantangan bagi aktivis dakwah waktu itu sangat berat, bahkan hampir tidak berani. Nah, kemudian tahun 66 setelah pecahnya pemberontakan PKI dan PKI kalah, kemudian Jogokarian menjadi sasaran bagi operasi RPKAD, sekarang ini Kopassus gitu ya. Banyak ya anggota masyarakat, orang-orang tua yang masuk ke PKI, pemudanya yang masuk ke Gerwani dan juga pemuda rakyat, itu banyak yang kemudian tinggal anak-anak. Nah, kemudian barulah kemudian tahun 66 setelah kemudian didirikan masjid ya yang mengambil nama dengan nama kampung Masjid Jogokarian, dari kata Jogokaryo, itu nama sebuah kesatuan atau prajurit keraton Bergodo Jogokaryo ya. Kemudian kampungnya itu adalah merupakan dulu tanah pelungguh ya, tanah pelungguh dari para prajurit keraton itulah, jadilah kemudian kampung Jogokarian. Nah, diberikan nama Jogokarian, kenapa tidak mengambil nama seperti Mujahidin, Al-Hidayat, At-Taqwa dan sebagainya? Insya Allah ya, insya Allah mengambil nama Jogokarian itu sunnah. Kaget toh panjenengan, Jogokarian kok sunnah gitu ya. Nah, kita berdasarkan Rasulullah SAW ketika pertama kali mendirikan masjid itu adalah Masjid Kuba. Itu diambilkan dari nama kampung, Kampung Kuba. Yang kedua mendirikan Masjid Bani Salamah yang berada di Kampung Bani Salamah. Maka insya Allah memberi nama masjid dengan nama kampung itu insya Allah sunnah gitu ya. Betul toh? Ya. Jadi itu sunnah. Dan memang para tokoh-tokoh dakwah Islam waktu itu, para ulama-ulama saat itu terutama di daerah Jogja Selatan, memang banyak kemudian mendirikan masjid yang diberi nama kampung. Ya, di sekitar itu ada Masjid Danu Negaran,
ya, kampungnya Kampung Danunegara, dan semua itu nama prajurit kampung-kampung itu. Kampung Karangkajen itu ya, Masjid Karangkajen, Kampung Ngadinegara, Kampung Mangkuyudan, semua masjidnya diberi nama dengan nama kampung. Dan itu adalah salah satu strategi dakwah, karena di dalam langkah-langkah memakmurkan masjid itu salah satunya adalah menentukan batas wilayah dakwah masjid. Artinya secara politik, ada menurut bahasa politiknya, masjid itu harus punya daerah kekuasaan. Harus punya daerah kekuasaan. Artinya harus digaris, harus ditentukan batas wilayah dakwah itu harus ditentukan. Karena ini namanya masjid kampung dengan nama kampung, maka batas wilayah dakwah Masjid Jogokarian itu adalah Kampung Jogokarian. Maka saat itulah kemudian kita melakukan langkah-langkah, yaitu memberikan batas wilayah. Nah, dengan batas wilayah itu insya Allah akan lebih fokus, ya, ada skala prioritas. Banyak sekali masjid-masjid itu yang di dalam dakwahnya nggak jelas, ya, sehingga mungkin malah sampai muncul 1 RT, 1 RW, ada 2 masjid, 3 masjid dan sebagainya. Itu karena nggak jelas tadi, nggak jelas dalam menentukan batas wilayah. Nah, kalau kemudian masjid itu punya batas wilayah, maka dia harus menjaga dong, ya, daerah kekuasaannya itu jangan sampai ada masjid lain, gitu ya. Iya, karena ini akan terganggu. Coba kalau kemudian ada dalam 1 RT, 1 RW ada lebih dari 1 masjid, nanti kesannya rebutan jamaah, ya kan? Apalagi nanti kalau sudah musim kampanye, nah, masjid yang sana dikuasai partai A, masjid yang sini dikuasai partai B. Kemudian ketika Ramadan cari ustadznya yang sesuai dengan partainya masjidnya. Lomba corongnya didhuwurke, padha dhuwurke, sing kene kampanye partai A, sing kono kampanye partai B, gitu ya. Enggak sehat. Ya, nanti tadi kesannya rebutan jamaah. Karena pernah saya tinggal di kampung lain sebelum, ya, bukan sebelum, selain di Jogokarian, saya di kampung di Kerapia itu, dalam satu kampung itu ada 7 masjid. Ada 7 masjid, dan begitu memang, yang ini masjid pahamnya A, yang ini pahamnya B, yang paham A itu dikuasai partai A, yang paham B dikuasai partai B dan sebagainya. Itu akhirnya tidak baik, ya, tidak baik, muncul saling fitnah dan sebagainya, dan rebutan jamaah, itu ya, rebutan jamaah. Nah, ini kan tidak baik, kemudian sesama aktivis masjid kok malah saling fitnah. Maka harus ada batasan wilayah supaya, ya, supaya dalam dakwahnya itu jelas, sasarannya jelas. Nah, setelah kita menentukan batas wilayah, baru kemudian kita melakukan pendataan. Artinya kalau batas wilayah dakwah Masjid Jogokarian itu adalah Kampung Jogokarian, maka seluruh warga Kampung Jogokarian itu menjadi tanggung jawab dakwah Masjid Jogokarian. Artinya seluruhnya harus terdata dan disantuni, ya, artinya mereka menjadi sasaran dakwah, tidak ada yang terlewat. Itu maksudnya seperti itu. Nah, supaya jelas, dan itu menjadi dakwah kita menjadi terukur, ya, terukur kemampuan kita itu. Masjid ini kira-kira kapasitasnya itu untuk berapa RT, berapa RW kan menjadi jelas, ya, kemampuan dalam menyantuni fakir miskinnya berapa. Ini kalau kemudian terlalu luas atau tidak jelas, ya, menjadi tadi tidak ada skala prioritas. Yang jauh-jauh mungkin sering bakti sosial ke luar daerah begitu, ya, tapi ternyata tetangga masjid ada yang tidak tersantuni. Ini kan dolim. Nah, karena apa? Karena tadi batas wilayahnya nggak jelas. Nih, baik, saya flashback lagi. Nah, kita memulainya setelah kita tahun 66 itu karena banyak orang tua yang kemudian diciduk gitu, ya, para pemudanya juga diciduk, tinggal anak-anak. Nah, anak-anak kan masih murni, masih belum terpengaruh oleh orientasi politik dari orang tuanya, ya, maka karena masih murni, nah itulah sasaran dakwah kita yang pertama kali adalah anak-anak. Anak inilah yang kemudian kita himpun dalam pengajian anak-anak Jogokarian tadi yang saya pernah jadi ketuanya itu.
Hamas itu setelah tahun 1997 pengajian anak-anak diganti dengan nama Hamas, Himpunan Anak-anak Masjid, gitu ya, maksudnya begitu. Ya, supaya mereka merasa agak keren gitu ya, Hamas begitu. Ya, ada inspirasi bagi mereka, semangat Hamas terinspirasi bagi anggota anak-anak pengajian anak-anak Masjid Jogaran gitu, maksudnya seperti itu. Nah, dan waktu itu setelah ketua Hamasnya pertama Bapak Muhammad Fani Rahman ini yang punya proyu di situ, ya, dan tidak bisa hadir malam ini ya, mendelegasikan ke saya. Nah, anak-anak dari anak-anak, maka kalau kemudian ada takmir masjid yang merasa susah, di tempat saya itu remaja masjidnya angel banget ya, wah karena HP, karena ini dan sebagainya dan lain sebagainya, banyak orang masuk ke situ. Nah, kalau orang sudah masuk ke situ, kita berikan pemahaman dan insya Allah masjid akan makmur. Saya kira itu awal dari apa yang kami sampaikan. Mungkin banyak kurangnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus untuk Ustadz Riza yang telah disampaikan. Jadi luar biasa ya. Memang ya, Masjid Jogokarian itu berdiri di tengah-tengah kampung Jogokarian ya Pak ya. Di Jogokarian Mantri Jero, Yogyakarta, terdiri dari 4 RW. 4 RW. 18 RT. Oh, luar biasa. 4.000 penduduk ya. Aplaus untuk Masjid Jogokarian. Masya Allah. Oke, sebelum kita masuk ke sesi pemateri yang kedua, ini Ustadz sudah siap, Ustadz Muharram. Nah, kita baca terlebih dahulu CV pembicara kita yang ketiga. Alhamdulillah beliau sudah hadir di antara kita di sini, yaitu beliau Ustadz Dr. Nasiwan MSI. Nomor telepon 081587007988. Email nasiwan@uny.ac.id. Kemudian pekerjaan sebagai dosen di Fakultas Ilmu Sosial UNY. Kemudian keahlian ilmu politik konsentrasi gerakan Islam. Cocok ini buat mahasiswa. Gerakan Islam Pak. Kemudian untuk riwayat pendidikan, yang pertama S1 di VC UNY, lulus tahun 1994. Saya 1 tahun ini. Kemudian S2 di UGM, tempat di UGM lulus tahun 2001, dan S3 di UGM lulus tahun 2015. Kepada Ustadz Dr. Nasiwan MSI, waktu dan tempat kami persilakan. Kita sambut dengan aplaus yang meriah. Ya, alhamdulillah, nih ustadz-ustadz kita sudah berada di antara kita bersama-sama. Kita masuk ke sesi yang kedua, yaitu penyampaian dari Takmir Nurul Arsy Darasat. Dan sedikit kami bacakan di sini ada visi dari Takmir Masjid Nurul Arsy. Ya, Asri. Ya. Terima kasih sudah dibantu. Yaitu membentuk generasi muda yang kreatif, intelektual, bersolidaritas tinggi, berakhlak mulia, bertakwa, serta melahirkan pemimpin-pemimpin muda. Seperti itu. Aplaus untuk Masjid Nurul Arsy. Ya. Saya cek dulu ya jargonnya ya. Oke. Aktivis masjid, hidup masjidku, bangkit Indonesiaku. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Kepada Ustadz kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'd. Bapak dosen ini tentunya yang kami hormati, sesama takmir dilarang mendahului, tapi mendahului saya beliau. Mas moderator yang luar biasa,
Puji syukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini berbahagia sekali saya bisa diberi kesempatan untuk sharing di tempat yang mudah-mudahan diberkahi Allah Subhanahu wa taala ini, untuk sharing pengalaman bagaimana seperti keluhnya Mas moderator menghidupkan masjid itu. Pertanyaannya, masjid kok dihidupkan, emang sekarang pada mati apa? Mungkin gitu ya pertanyaannya, emang masjid sekarang pada mati gitu. Bapak Ibu hadirin aktivis masjid, izinkan saya pada kesempatan ini, kalau tadi dari Joko Karyan sudah banyak cerita tentang historisitas Joko Karyan ya, maka Nurul Asri insya Allah tidak bicara tentang historisitasnya. Saya lebih pada poin-poin penting menghidupkan masjid itu sendiri agar Indonesia cepat bangkit gitu. Saya yakin sepenuhnya sebetulnya ketika semua masjid di Indonesia, taruhlah kalau di Indonesia itu sekarang ada 1 juta masjid, semuanya itu bangkit, apa yang terjadi kira-kira? Dahsyat itu saya pikir. Saya yakin itu. Di Jogja masjid yang hidup aja belum banyak sudah punya efek yang luar biasa. Tapi ketika se-Indonesia seluruh masjid yang kira-kira 1 jutaan itu hidup semuanya seperti Joko Karyan hidupnya gitu, wah saya yakin Indonesia akan menjadi kiblat peradaban Islam yang luar biasa aslinya. Insya Allah begitu ya. Udah cukup ya gitu. Baik, saya mewakili takmir Masjid Nurul Asri. Untuk teman-teman mahasiswa UNY pasti tidak asing dengan Nurul Asri karena bagian dari UNY. Jujur Nurul Asri itu bagian dari UNY. Kenapa? Karena dia berada di komplek perumahan dosen IKIP waktu itu, dan sekarang jadi UNY itu. Para rektor senior dari UNY ini tinggal di sana semuanya. Ada Pak Imam Barnadib, ada Pak Johar, ada Pak Nong Muhajir di sana. Ya. Dan alhamdulillah para founding fathers-nya UNY itu yang tinggal di Deresan itu kemudian bersepakat untuk membangun sebuah masjid di tahun 1976. Ini malah cerita sejarah lagi ya. Gak apa-apa, dikit prolog saja. Dengan ukuran hanya 14 kali 20 meter, sangat kecil. Itu tahun 1976. Dalam kondisi masjid yang sederhana, atapnya juga masih berupa asbes dan sangat kecil. Walaupun mohon maaf karena saya ini sifatnya saya seorang muhajirin ya, bukan orang asli di situ. Saya masuk Nurul Asri tahun 2000. Sudah cukup lama juga, 16 tahun, sehingga riwayat kebangkitan Nurul Asri saya tahu sejarahnya insya Allah. Yaitu. Nah, ketika Masjid Nurul Asri 1976 berdiri sampai taruhlah 2010, waktu tidur yang cukup lama, saya pikir tidurnya cukup lama, mungkin sudah tidak tidur lagi itu, hampir koma mungkin kan. Karena masjid seperti Ustadz sampaikan tadi, Nurul Asri hanya hidup dalam kegiatan sholat atau ibadah mahdoh saja. Di luar itu tidak jalan. Mungkin maaf karena para dosen juga capek ya. Capek Pak dosen kita ngajar. Capek. Capek gitu. Apalagi anak-anak dosen kan juga biasanya pintar-pintar, pendidikannya tinggi-tinggi. Kalau ke masjid doyan nggak kira-kira? Harusnya doyan, harusnya. Tapi faktanya agak kurang doyan kan gitu. Nah ini. Sehingga Nurul Asri jujur 1976 sampai 2010 itu hidupnya seperti masjid-masjid yang lain. Dalam bahasanya Cak Nun itu, masjid itu pada menangis gitu. Masjid di Indonesia itu kan pada menangis sekarang. Penangisnya itu macam-macam alasannya. Satu, karena ditinggal jamaah, nggak ada jamaahnya. Yang kedua, masjidnya menangis karena takmirnya ribut. Pengurus takmir itu kan suka ribut kan, hanya mau pasang keramik aja ribut kan, hanya untuk mengganti tempat wudhu, ganti keran aja ribut kan gitu. Itu dulu.
di tempat-tempat tertentu, sehingga masjidnya menangis. Nah, apalagi tadi disampaikan Ustaz dari Jogokaryan, fungsi-fungsi masjid yang sekian banyak yang dulu diajarkan Rasulullah tidak berjalan di masjid. Saya langsung ke 2010. 2010 adalah one minute awareness-nya Nurul Asri. Mulai bangkit itu 2010, yaitu pada saat puasa. Nurul Asri waktu itu 2010 membentuk panitia Ramadan yang berbeda dengan tahun sebelumnya, yaitu dengan membuat brand baru Kampung Quran Ramadan 1 KQR, Kampung Quran Ramadan. Karena kita ngiri dengan Jogokaryan, jujur kita belajar dari Jogokaryan. Kalau ini kan Kampung Ramadan, kita buat brand dong. Sana ada Kampung Ramadan Jogokaryan yang sangat luar biasa, didukung oleh Pemda. Nah, Nurul Asri belum ada apa-apanya, tapi kita coba buat brand lah, ikut-ikutan pakai kampung gitu. Akhirnya ketemu Kampung Quran Ramadan KQR 1. Di KQR itulah kita berani waktu itu takmir membuat kepanitiaan di luar kebiasaannya. Biasanya panitia Ramadan itu hanya dibentuk oleh takmir ditambah dengan pemuda kampung yang sedikit aktivis di masjid, sedikit saja, karena paling hanya ngurusi takjil di sore hari itu kan, itu aja, ngurusi TPA, itu aja. Cuman akhirnya kemudian rekrut mahasiswa, karena alhamdulillah Nurul Asri tempatnya sangat mendukung karena banyak mahasiswa yang tinggal di sekitarnya. Kita open rekrutmen di KQR 1, dan alhamdulillah nuansanya berbeda. Program yang dipakai, yang dilaksanakan di KQR 1 itu berbeda dengan panitia Ramadan sebelumnya. Alhamdulillah ini berjalan bagus, programnya bagus, jamaah banyak yang datang ke masjid, karena Nurul Asri yang biasanya nggak ada promo sama sekali, tidak ada leaflet Nurul Asri kemana-mana, tidak ada broadcast kemana-mana. Mulai tahun itu ada, 2010 itu kita memberanikan diri, kalau malam hari jam 10, jam 11 kita nempel pamflet di berbagai masjid sekitar, di kampus sekitar. Kita lakukan itu dan nggak berhenti. Selama Ramadan itu apapun effortnya ya kita selalu buat brosur, kita tempel di mana-mana, pakai spanduk kita pasang di mana-mana. Alhamdulillah animo masyarakat untuk kenal Nurul Asri makin banyak. Nah, KQR selesai, Ramadan selesai, baru ketika ada evaluasi di situ, takmir merasa senang, puas gitu. Ini nuansa Ramadannya Nurul Asri beda banget dengan tahun sebelumnya. Maka oleh panitia KQR sebelum bubaran, maka kemudian kegiatan-kegiatan inti di bulan Ramadan itu diteruskan. Ayo diteruskan yang masih bisa dipakai atau dilanjutkan di luar Ramadan. Alhamdulillah kajian Senin sore yang tadi sore Satori itu berawal dari KQR 1, sudah 6 tahun. Dulu dilaksanakan setiap pagi hari jam 6 sampai jam 7 pagi di bulan Ramadan. Cuma kalau di bulan Ramadan tidak ada snack waktu itu. Bener ya? Iya. Kemudian kita tarik dari Senin sore sekarang jam 4 sampai maghrib dengan diberikan tambahan plus tadi, cara azan modern tadi, kasih bungkus nasi. Datang dengan karena ngajinya nggak apa-apa, karena nasinya juga nggak apa-apa, karena itu azannya harus pakai nasi. Alhamdulillah, dan itu sampai sekarang istiqomah berjalan. Senin sore kita laksanakan sekarang, setiap Senin sore kita bisa sediakan 350 sampai 400 nasi bungkus. Alhamdulillah berjalan sampai sekarang. Salah satunya itu yang masih awet, paling disukai oleh jamaah, dan itu menjadi brandnya Nurul Asri salah satunya. Iya kan? Ya ngaji ini Nurul Asri. Kok ini Nurul Asri? Ono segoni. Alhamdulillah itu salah satu brand. Gak masalah itu. Bukan lillahi ta'ala tapi lin nasi sebungkus, gak apa-apa. Yang penting ke masjid. Alhamdulillah. Pasca Ramadan selesai, kemudian disitulah kita kumpul lagi ke panitia, mantan panitia KQR. Kita kemudian membuat sebuah wadah organisasi baru yang di Nurul Asri diberi nama Kamus Kajian Muslim Nurul Asri. Inilah yang membedakan organisasi yang ada di Masjid Nurul Asri dengan masjid yang lain. Jujur ketika Ramadan KQR 1 itu kita mengundang manajemen Jogokaryan untuk hadir di Nurul Asri.
termasuk Ustaz Jazir, Ustaz Piyambak juga hadir. Kita belajar dari situ. Cuman kita belajar tidak berhenti, habis belajar apa yang bisa kita praktekkan dari Jogokaryan. Andaikan semua yang hadir ke Jogokaryan terus dipraktekin betul gitu, Jogokaryan nama jariahnya luar biasa, banyak banget gitu. Ya, maka saya kalau ketemu Ustaz Jazir itu dulu, Ustaz Nurul Asri mau belajar nih dengan Jogokaryan. Ustaz Jazir itu terbuka sekali. Oke, Jogokaryan akan ngurusi umat muslim Jogja wilayah selatan, umat muslim wilayah utara urusin Nurul Asri. Luar biasa kan, menantang gitu. Dan bener, itu tantangan buat kita. Ya kita lakukan semampu kita. Lalu kita buat tadi organisasi namanya KAMUS, Kajian Muslim Nurul Asri. Kalau di masjid yang lain biasanya ada takmir masjid ditambah dengan remaja masjid. Nurul Asri nggak mau pakai remaja masjid karena remaja masjid biasanya egois. Kalau ngadain pengajian ya untuk remaja saja, nggak mau ngurusin pengajian orang tua, ngurusin anak-anak, nggak mau ngurusin dirinya sendiri. Maka kita buat KAMUS. Nah, Bapak Ibu jamaah aktivis semuanya, dua organisasi ini berjalan hingga sekarang sangat-sangat bagus, harmonis. Posisi takmir di Masjid Nurul Asri itu posisinya sekarang tugasnya malah makin mudah. Takmir tugasnya hanya membangun fisik masjid. Itu. Jadi kalau ada imaratul masjid, ya imarah bagian lahiriah masjid saja. Bangun fisik masjid, dipelihara, dikembangkan, dijaga kebersihannya, dicukupi fasilitasnya, itu takmir. Cuma itu. Jaga fisik masjid. Nah, sedang KAMUS tugasnya adalah mengisi dalamnya, ruhnya, membangun makna masjid itu, memakmurkannya. Maka KAMUS tugasnya adalah mendesain sebuah kegiatan pengajian, kajian, tabligh akbar dan seterusnya. Dan itu sifatnya otonomi, tidak diganggu oleh takmir. Kita hanya lapor ke takmir saja, Pak Takmir, KAMUS ada acara seperti ini. Insya Allah takmir karena juga nggak mengeluarkan uang biasanya oke. Itu. Karena alhamdulillah takmir bisa ngurus uang sendiri dari infak Jumat. KAMUS Masjid Nurul Asri juga alhamdulillah dalam pendanaan dengan dananya sendiri, hasil kajian yang diselenggarakan secara rutin itu cukup. Bahkan jujur saya sampaikan ke jamaah barangkali ya, di dua bulan lalu ada rapat pergantian pengurus KAMUS. Alhamdulillah ternyata KAMUS punya saldo cukup besar, 25 juta. Alhamdulillah. Hanya ngurusi kajian dan seterusnya. Inilah Bapak Ibu aktivis masjid yang membedakan bagaimana membangun manajemen masjid sesuai dengan kondisinya masing-masing tentu. Kalau di Nurul Asri yang pas yaitu di takmir dan KAMUS. Takmir ngurusi fisik, KAMUS ngisi kegiatan yang menghidupkan masjid. Alhamdulillah itu bisa berjalan dengan baik. Dan sekarang takmir, kalau tadi yang Ustadz baca visi misi tadi itu visi misi lama di web pastinya, di web belum diganti. Sekarang Nurul Asri punya moto baru, motonya adalah meja sehat, melayani jamaah sepenuh hati. Keren loh ya, motonya meja sehat, melayani jamaah sepenuh hati. Misi Nurul Asri hanya ada dua jamaah sekalian. Satu, menyelenggarakan sholat berjamaah secara profesional. Angel ini menyelenggarakan sholat jamaah secara profesional, profesional imamnya, profesional tempatnya, dan daya dukungnya itu kita buat profesional. Termasuk alhamdulillah sekarang para imamnya para hafid dari rumah tahfidz. Tempatnya juga kita bikin profesional, artinya kebersihan kesuciannya kita jaga. Yang kedua, mimpi kita di Nurul Asri adalah menjadikan kampung deresan. Deresan itu deres Al-Quran. Deres Al-Quran. Kita ingin jadikan deresan itu kampung Quran, DIY. Kan kalau di Kediri ada kampung Inggris kan, Pare Kediri kan. Kalau kita ke sana kan luas banget, semua rumah jadi tempat pelatihan bahasa Inggris. Kita ngimpi Nurul Asri didukung oleh rumah tahfidz, rumah tahfidzku. Suatu saat Deresan akan menjadi kampung Quran Yogyakarta. Siapapun yang ingin belajar Quran, hadirlah ke Deresan. Mau dari abata sampai tafsir sampai takwil barangkali, silakan ke Nurul Asri.
mohon restunya. Mungkin gitu dulu prolog dari kami. Terima kasih dan maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam biasa ya, Kampung Quran. Nah ini kebetulan juga dulu salah satu ini Pak Ustaz, jamaahnya KKR, Kampung Quran Ramadan ya. Ini PPT semua ya, para pencari takjil sebenarnya. Jadi dulu satu angkatan ya, 2010 kemudian pas saya jadi mahasiswa baru. Oke seperti itu, aktivis masjid, hidup masjidku, bangkit Indonesiaku. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Dan insya Allah pada kesempatan malam hari ini kita masuk ke sesi yang ketiga. Kemudian nanti ada pemutaran video pun juga dari Masjid Mujahidin dan masuk ke diskusi. Langsung saja kepada Dr. Nasiwan MSI, waktu dan tempat kami disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami muliakan para ustadz, moderator dan berbahagia. Yang saya tambahkan, saya itu takmir masjid sejak tahun 94 sampai sekarang belum pernah ganti itu Pak ya. Jadi udah berapa tahun itu? 94 sampai sekarang. Hah? Iya. Tahun Mujahidin. Jadi karena tidak ada yang menggantikan, karena itu tidak ada gajinya. Jadi takmir abadi. Saya kira itu tambahannya. Jadi saya sejak mahasiswa sampai sekarang dosen itu, jadi jabatan yang tidak pernah ganti adalah takmir masjid ya. Salah. Hanya mungkin berbeda sedikit perannya ya. Dulu kan tinggal di Mujahidin 4 tahun, sekarang tinggalnya di rumah sendiri itu ya. Itu bedanya. Oke, jadi saya kira saya ingin sampaikan mungkin yang bermanfaat. Jadi ini Mujahidin adalah sebuah masjid saya kira yang mengalami dinamika. Karena ini masjid kampus, jadi ya sesuai dengan perkembangan kampus. Jadi saya kira pada masanya ini masjid ini mempertemukan banyak aktivis Pak. Ada dari HMI, ada dari IMM, ada dari PMII, dulu juga pernah ada dari Salaf gitu ya, ada FPI belum pernah. Jadi saya itu pernah berguru dengan banyak ustadz, juga termasuk dengan ustadz itu Syarul Martolib, saya pernah berguru juga itu dulu ya, apa yang Panglima apa itu Poso itu ya, pernah berguru juga. Ya, jadi saya kira saya dari mahasiswa sampai sekarang mengalami mungkin ya hampir 10 seluruh gerakan Islam saya mengalami yang bersentuhan di kampus itu ya. Jadi dari yang dulu itu HMI itu ya zaman dulu itu. Jadi PMI, IMM, saya kira ada masa-masa emas di kampus. Jadi ketika Orde Baru itu sangat ketat, jalan ke surga apa ini? Jadi kalau ini udah tidak ada pertanyaan partainya apa. Sekarang kalau ngajak ngaji, wah partainya apa kan gitu kan? Nah, ini agak sulit sekarang ini, sejak ada partai ini. Jadi partai saya kira ya ada manfaatnya juga ada mudorotnya menurut saya itu ya. Benar sekali. Islam rahmatan lil alamin. Ya itu Islam, tapi partainya saya kira belum tentu itu. ya, jadi saya kebetulan itu S3-nya Pak mengkaji PKS ya. Jadi saya agak tahu dalamnya PKS lah ya, saya kira secara metodologi ya bahasa. Jadi ya ini saya kira itu jadi apa namanya ada pasang surutnya ketika ini ada transformasi Pak dari gerakan dakwah dulunya apa aktivis Jawa kampus di LDK itu ya, kemudian menjadi kami, kemudian ada partai-partai itu Pak. Ini saya kira ada persoalan dilematis di kampus ini. Dilematis. Ya, dilematis. Saya kadang-kadang sudah menjawabnya, dijawab tanya Pak Rektor. Ini yang pakai ini siapa Mujahidin ini? Ya semua orang Pak. Ya. Mujahidin mengayomi semuanya. Ya, buktinya apa? Nah, buktinya itu surat-suratnya Pak. Ada dari PMII, dari IMM, HMI, bahkan dari luar Mas ya. KMNU juga pakai itu. Pokoknya ini masjid untuk apa? Untuk semua jamaah. Jadi harus ada bukti tertulis Mas ya, bahwa masjid untuk semua jamaah itu ada surat-suratnya. Kalau enggak nanti bisa panjang ceritanya itu ya. Saya kira harus pakai siasat atau dakwah ya kira itu ya. Jadi saya kira Syria Fitandim
tapi jahriyah tidak makan gitu kan gitu kan. Ya. Saya kira itu ya. Jadi saya kira semenjak itu 94 itu dakwahnya semakin ini Pak, tertata. Jadi kita tidak lagi dakwah-dakwah yang sifatnya glamor, kemudian apa yang mercusuar, tapi dakwah-dakwah yang tertata, gerakannya itu ya silent tapi hasilnya saya kira jelas Mas ya. Ya. Saya kira mungkin itu ya. Jadi ceritanya kalau tadi di Mujahidin saya kira ya ini Pak, mengislamkan banyak orang-orang yang dulunya abangan. Saya kira banyak sekali mahasiswa Mujahidin itu datang ke kampus tuh pakai jin, pakai rok yang tidak begitu jelas ya itu ya. Tapi setelah dia ini, di sini ada Pak, ada unit tentang apa tuh? Tutorial kan? Ya, yang itu mengajari ini Pak, Iqra, sholat itu. Tapi setelah dia nanti bisa baca Quran, ini tahun kedua dia udah pakai kerudung itu Pak. Nanti tahun keempat jadi ustazah nih kan? Masya Allah. Jadi transformasinya dari yang dulu pakai jin, kemudian pakai rok yang begitu ya biasa, nanti tahun keempat sudah Pak pakai jubah itu. Apa? Jubah Pak, betul ya jubah ya? Habis. Yang putri jubah toga. Yang putri apa namanya Pak? Gamis. Iya jubah itu kan. Nah, jadi saya kira itu tidak tersentuh oleh HMI Pak, oleh PMI juga enggak, juga oleh lain enggak, karena itu ngajari Iqra itu Pak, itu pekerjaan yang itu pekerjaan mikro itu. Itu orang ngajari Iqra itu bukan soal makro, bukan soal negara, itu enggak penting gitu ya. Mungkin dulu di mata-mata para aktivis zaman saya itu Pak, enggak penting gitu. Tapi ternyata ketika orang itu punya identitas, dia bisa baca Quran, dia menjadi PD, dia menjadi punya komunitas kan, itu disantuni posnya di mana kan itu kan, itu saya kira penting sekali itu. Jadi dia ada santunan psikologis dari Mujahidin ya, nah, ya dari teman-teman saya kira itu menjadi daya tarik. Dan saya juga dulu begitu, saya dulu juga orang yang saya kira agak sekuler saya kira ya pada awalnya. Saya dulu pernah itu Pak, aktif di FOSI itu ya, bahkan pernah ikut kajian yang sekuler. Tapi saya melihat ini, saya ini penting ini Mas, pengalaman pribadi. Tertarik saya pada akhlak saya kira itu, bukan kalau soal ilmiah saya sudah sangat jelek itu ilmiah ya. Ya baru diskusi udah inilah kenyang itu, sampai subuh sudah sering diskusinya. Tapi ini soal akhlak itu penting banget menurut saya. Jadi bagaimana ini ada aktivis masjid yang berakhlak, yang ucapannya itu santun, itu penting banget menurut saya itu. Kalau soal aktivis-aktivis yang ini di BEM dulu ya, karena jadi sekjen BEM itu terserang. Zaman-zaman itu. Jadi saya tuh dari BEM dulu baru masuk Mujahidin sebenarnya. Jadi saya kira warnanya masih ada ya, warnanya masih kelihatan itu. Jadi dari dulu baru ke sana. Jadi saya kira dia ada pintu akhlak, saya kira penting banget itu. Sekarang bagaimana satunya antara kata dan penting dan perbuatan itu. Jadi kalau mencari orang yang pintar bahasa Inggris sekarang sudah banyak sekali. Yang pandai tidak tahu sudah banyak sekali kan. Tapi mencari orang yang akhlaknya itu bagus itu saya kira itu sekarang ini langka banget itu. Nah, saya kira saya dulu itu dari aktivis di media di kampus, di senat ya. Ke Mujahidin itu saya kira faktornya akhlak, bukan karena faktor intelektual ya. Kalau intelektual sudah ada di tempat-tempat lain ya, tapi ini akhlak. Dan sekarang bagaimana ini mempertahankan masjid itu sebagai sumber akhlak, saya kira penting banget ini. Iya kan? Karena katanya kan Nabi itu diutus untuk menyempurnakan akhlak saya kira. Akhlak dengan Allah, akhlak dengan tumbuh-tumbuhan, akhlak dengan manusia, akhlak dengan binatang ya, dengan polis. Saya kira akhlak dalam artian yang luas. Saya kira itu ya pengalaman Mujahidin ya. Jadi saya kira secara keras dulu pernah ada macam dinamika, pernah aktivis. Ya sekarang ini saya kira dipegang oleh orang yang saya kira yang mencintai masjid ya itu. Alhamdulillah. Saya kira itu amal Mujahidin saya kira sangat lebih bagus ini Joko Karyan saya kira ya. Ini sudah dari PKI menjadi menjadi ustaz.
Kalau di masjid itu ya dari mahasiswa muslim yang mungkin agak ngepop, nanti keluarnya yang menjadi agak soleha ya. Sebagian soleha, sebagian kayak ini jadi ustadz ini, ustadz dan ustadzah ya. Matur nuwun ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, aplaus untuk Dr. Nasiwan MSI. Tadi memang segmentasi di masjid kampus itu antara mahasiswa dan dosen seperti itu, dan Jogokarian memang di masyarakat di kampung, di daerah desa Jogokarian seperti itu, dan juga Nurul Asri di perumahan dosen dan juga masyarakat sekitar. Dan ini akan kita tampilkan salah satu persembahan dari UKKI, yaitu kegiatan Quranian Islam Masjid Al Mujahidin UNY. Silahkan menyaksikan. Mujahidin Channel. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Mujahidin yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam cinta dan perjuangan atas nama cinta kita berjuang. Salam pendidikan dari Jogja Istimewa untuk Indonesia tercinta. Mari beribadah dan mengabdi Allah Subhanahu wa Ta'ala, keluarga, bangsa dan alma mater. Baik, berikut ini kita saksikan video profil dari Masjid Al Mujahidin Universitas Negeri Yogyakarta. Saya ucapkan selamat menyaksikan. Hajar, bagaimana dia berlari bolak-balik antara Safa dan Marwah 7 kali lintasan, tetapi air Zam-Zam yang Allah karuniakan itu muncul, terbit, memancar dari kaki Ismail alaihissalam. Inilah hakikat kita bekerja untuk Allah, beribadah kepada Allah. Kalau ada masjid rumahnya Allah berubah menjadi tempat yang angker, itu salah siapa? Salah setan ya? Salah musuhnya. Jelas saja. Begitu pula penulis. Kalau kita ingin bisa menulis dengan bahasa yang indah, seperti anak kecil tadi harus terbiasa mendengar yang indah, terbiasa mendapat masukan, berbelanja kata-kata yang indah, dan juga begitu. ورتبة رسول الله صلى الله عليه وسلم على رتبة هذا الصحابي، فنزل الوحي على رسول الله عليه الصلاة والسلام، قال الصحابي فتقل حتى كانت رتبتي تندق من الثقل.
luar biasa sekali video dari Mujahidin Channel. Seperti itu. Sudah ya? Dan untuk rekan-rekan semuanya, aktivis masjid yang berada di GOR pada kesempatan malam hari ini, insya Allah untuk semua kisah-kisah dan juga cerita-cerita dari Masjid Al-Mujahidin UNY bisa kalian baca dan menjadi salah satu buku yang sangat luar biasa, sebuah karya dari Mujahidin Family, yaitu sebuah masjid 1000 kisah. Tepuk tangan untuk buku Masjid Mujahidin. Ini bisa didapatkan di stand yang sudah berada di depan dengan harga Rp25.000 seperti itu. Oh, murah sekali ya Pak ya. Alhamdulillah. Kemudian kita sediakan juga untuk sesi diskusi door prize seperti itu. Kita buka sesi untuk 3 penanya. Silahkan diangkat tangannya. 2 dari sini, 1 yang akhwat depan. Tunggu. Langsung ya. Ini sama Mas saya maju. Silakan. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adi Winarso, saya takmir Masjid UNY tahun 96. Tepuk tangan untuk takmir Masjid UNY. Muridnya Pak Nasiwan ini. Dari dulu nggak berubah, ngomongnya ngalor gitu terus. Tapi senyumnya selalu manis. Masya Allah. Alhamdulillah buat Ustadz Jetli. Kita ketemu di acara outbound waktu itu ya. Kan mirip Jetli, jadi panggilnya Ustadz Jetli. Saya singkat saja, sering sholat di beberapa masjid, banyak masjid dari berbagai kota. Saya selalu lihat daftar infak Jumatnya, banyak sekali ya, tapi sampai saldo 25 juta, ada yang berapa juta gitu. Pertanyaan saya simpel, bagaimana masjid menjadi pemberdayaan ekonomi umat untuk masyarakat di sekitar. Terima kasih, mungkin nggak usah dengan Pak Nasiwan, yang jawab cukup 2 orang aja sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke, kita tampung dulu, kemudian yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arianto Hussein dari Takmir Masjid Al-Fat Seturan. Yang ingin saya tanyakan bahwa tadi Pak Dr. Nasiwan telah menjelaskan mengenai beberapa bisa dikatakan harokah ya, harokah yang dari berbagai di UNY itu kan ada sekitar ribuan mahasiswa yang dari berbagai macam latar belakang harokah seperti itu Pak. Dan tidak menutup kemungkinan dari masjid kita juga, masjid kami itu akan mendapatkan harokah yang berbeda. Dan sudah pasti biasanya di masjid kampung itu punya satu harokah. Nah, yang jadi pertanyaan sekarang, bagaimana kemudian kita dapat menerima harokah-harokah yang berbeda yang ingin berdakwah sesuai dengan gerakan mereka seperti itu di masjid kampung kita. Nah, itu yang ingin saya tanyakan. Mungkin itu saja. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afiantika. Saya perwakilan dari Masjid Nurul Huda di Cleveland Roll. Yang ingin saya tanyakan kepada takmir Masjid Nurul Asri, yaitu apa saja tips-tips membangkitkan semangat anak-anak muda untuk mau berpartisipasi mengadakan kegiatan-kegiatan masjid. Soalnya dari daerah Cleveland itu anak-anak mudanya itu kurang bersemangat untuk ngadain kegiatan masjid gitu. Jadi mohon apa saja sih tips-tips untuk membangun motivasi dari anak muda? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari 3 penanya itu kami persilahkan kepada Ustadz Rizal dan Ustadz Muharram untuk menjawab. Pemberdayaan ekonomi ya, saya jawab pertanyaan yang pertama, bagaimana masjid sebagai tempat pemberdayaan ekonomi umat. Ya, justru inilah yang paling penting karena seperti tadi bahwa bagaimana pasar itu harus kita masukkan ke dalam nilai-nilai masjid, maka bagaimana kita kemudian tidak harus intervensi ke dalam pasar, tapi bagaimana kita bisa membentuk pasar ya, dimana pasar itu kita kendalikan melalui masjid. Maka dengan yang pertama ya, memang kajian-kajian itu harus harus menyeluruh, dalam arti semua ilmu pengetahuan harus kita
berikan, termasuk bagaimana orang berusaha, berwira swasta, bagaimana hidup mandiri dan sebagainya. Itu prinsip yang harus kita ajarkan kepada masyarakat, karena prinsipnya orang berwirausaha ya itu kan adalah orang yang mandiri. Maka kita harus bangun dulu kemandirian masyarakat. Itu yang penting prinsip. Yang kedua, jadi tidak hanya sekedar mengajarkan Rasulullah bagaimana caranya berdagang dan sebagainya. Itu penting. Nah, yang kedua kemudian tentu saja yang akan kita pakai yang pertama adalah sumber dananya itu adalah dari zakat. Zakat itu insya Allah akan lebih luas dan leluasa, dan kita lebih los ya. Karena apa? Dari 8 golongan ya, selain amil gitu ya, itu semuanya kan adalah orang-orang yang punya latar belakang miskin ya, baik maksudnya fakir, miskin, kemudian anak yatim, gharib ya. Gharib itu orang yang banyak utang, itu kan juga harus yang miskin, bukan orang yang banyak utang karena dia pengusaha gitu ya. Masa pengusaha disantuni zakat itu kan. Nah, artinya sumber dana dari zakat itu memang prinsipnya adalah untuk memberdayakan ekonomi masyarakat, itu intinya. Jadi bukan kemudian hanya sekedar mereka terima kemudian hilang begitu saja. Nah, artinya bahwa sebenarnya sumber zakat itu memang harus mampu menjadikan masyarakat itu berdaya. Nah, sumber dana yang kemudian, maka yang pertama adalah memaksimalkan dulu perolehan zakat itu. Perolehan zakat itu ya artinya takmir di sini dalam tanda kutip sebagai amil harus aktif untuk lebih memaksimalkan perolehan zakat ya. Zakat nek siti argo tampu modal piye kan, itu kan susah. Nah, dari zakat itulah kemudian kita pilih dari 8 golongan itu ya. Kemudian kita berdayakan terutama mereka pada angkatan-angkatan yang sudah angkatan kerja ya, angkatan kerja yang mereka masih belum mampu untuk mandiri, dalam arti belum bekerja. Kita latih sesuai dengan bakatnya, kemudian kita bantu permodalan, dan yang paling penting kita harus bisa ikut memasarkan, itu yang paling penting ya. Bisa buat kerajinan tapi gak bisa masarkan ya podo wae, ora payu, itu sama saja. Nah, Masjid Jogokaryan maka sering membuat event-event besar. Dan event-event besar itu salah satunya adalah untuk memasarkan itu. Nah, salah satu kegiatan yang punya event yang besar adalah Kampung Ramadan dengan adanya pasar sore. Alhamdulillah lebih dari 300 pedagang ya, itu menjadi binaan kami. Lebih dari 300 pedagang yang kemudian mereka berjualan sepanjang Jalan Jogokaryan itu. Ya, kita kapling, kemudian kita buatkan acara yang dimana kita mengumpulkan banyak orang untuk hadir di situ, itu merupakan calon pembeli. Nah, kemudian yang kedua, pedagang atau mereka yang kemudian menjadi jamaah ya, jamaah yang kemudian kita bina, dalam arti yang menjadi jamaah kita sendiri, itu juga kita pasarkan. Kegiatan-kegiatan masjid itu banyak menggunakan produk dari jamaah. Misalnya habis rapat makan bakso, ya baksonya jamaah dewe. Habis pengajian makan soto, ya sotonya jamaahnya sendiri. Ya, di samping larisi juga ikut memasarkan. Ini. Jadi kemudian kita punya banyak kegiatan-kegiatan yang eventnya besar, di mana jamaah yang punya usaha bisa titip iklan gitu ya. Buku ya, buletin maksudnya, buletin dan kemudian kaos gitu ya. Buletin dan kaos itu menjadi produk di dalam ikut memberdayakan ekonomi umat, terutama di bidang pemasaran. Saya kira itu jawaban kami. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaan yang ditujukan pada saya. Terkait pertanyaan pertama ini, Mas lali lah aku jenenge sapa ya, Mas Adi. Kelingannya itu ngerjain saya di Potbon itu pokoknya. Mas Adi, pertanyaannya ini pertanyaan untuk umum ya.
Jadi problem masjid sekarang salah satunya adalah ketidakcerdasan barangkali ya. Takmir masjid memaksimalkan dana jamaah untuk ini mengembangkan, meningkatkan ekonomi umat. Inilah salah satu PR besar juga buat Nurul Asri, jujur saya katakan. Karena Nurul Asri sampai saat ini mainstream utamanya masih bagaimana melaksanakan berbagai kajian keilmuan, kajian keislaman untuk jamaah. Tapi dalam hal pemberdayaan ekonomi umat ini Nurul Asri masih ketinggalan jauh dengan Jogokarya. Namun demikian rintisan sudah pernah kita lakukan. Salah satunya yang kita lakukan saat ini berjalan adalah infak Nurul Asri itu dipakai untuk sebagian menyantuni anak-anak usia sekolah SD sampai SMA, semacam beasiswa. Itu kita lakukan rutin sampai sekarang masih berjalan. Itu yang pertama. Yang kedua, menjadi modal simpan pinjam di Nurul Asri. Simpan pinjam di Nurul Asri ini berjalan cukup lama dan